kasih teman-teman semua, para taruna-taruni Prodi Klimat angkat masuk tahun 2018 ya, atau semester 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang masa kita bisa bertemu untuk pertama kalinya nih ya, untuk pertama kalinya saya bisa bertemu dengan adik-adik semua, taruna-taruni dari bidang dari kelas klimatologi untuk semester yang ke-8 ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan selalu menjaga protokol kesehatan untuk menghindari COVID yang sementara sudah melandai, dan mudah-mudahan ini akan bisa hilang dan sehingga kita bisa bergerak lebih leluasa di dalam pergaulan kita sehari-hari. Baik, taruna-taruni semuanya, ini pertemuan yang pertama pada pagi hari ini untuk adik-adik semua semester ke-8, berarti ini semester terakhir ya. Semester terakhir di tahun 2022 ini ya. Berarti adik-adik semua insya Allah ini berarti sekitar Agustus September sudah selesai, sehingga nanti tinggal di wisuda. Dan mudah-mudahan ini semua sudah ini ya, sudah mendapatkan dosen pembimbing belum, Dek, untuk penyusunan tesis? Mungkin Mas Paujan bisa jawab mewakili, atau siapa monggo. Sudah punya semua ya? Semua sudah dapat, Pak. Oh, sudah semua. Jadi insya Allah berarti tahun ini bisa selesai ya. Semuanya bisa selesai untuk bisa itu. Baik. Nah, karena adik-adik semua, taruna-taruni ini merupakan semester terakhir, sehingga insya Allah mudah-mudahan di awal tahun depan ini adik-adik sudah punya NIP semua. Jadi punya NIP dan akan bertugas di tempat nanti, tidak tahu akan ditempatkan di mana, berdoa sajalah yang kuat, mudah-mudahan bisa ditempatkan di tempat yang sesuai dengan keinginan adik-adik semua. Tetapi kita juga harus paham sesuai dengan aturan yang ada pada waktu masuk dulu, kita sudah punya perjanjian bahwa akan siap ditempatkan di mana saja, karena masih di wilayah Indonesia lah, intinya adalah itu. Jadi adik-adik jangan merasa nanti yang ada ditempatkan di tempat yang agak terpencil, jangan merasa itu dibuang ya. Jadi itu karena memang ini tanggung jawab kalian semua, karena BMKG ada di seluruh wilayah Indonesia, baik itu yang ada di provinsi maupun di kota-kota kecil dan lain sebagainya ya. Tapi rata-rata adalah di kota-kota besar, hanya beberapa saja yang mungkin lokasinya adalah di tempat yang terkecil ya. Tetapi jangan patah semangat, tetap adik-adik semua. Saya rasa ini IPK-nya semuanya bagus-bagus semua ya, dari semester 1 sampai semester 7. Karena kita kan sekarang programnya, karena saya terus terang ini mungkin adik-adik semua mungkin sudah kenal sama saya adalah mantan Kapus Diklat yang kemarin tanggal 24 karena batas usia, sehingga saya beralih profesi menjadi pengajar di STMKG ini. Jadi kita punya program di mana perda yang terbaru, BMKG yang baru terkait dengan tugas belajar ini. Jadi adik-adik yang IPK-nya minimal 3,25 itu bisa melanjutkan untuk jenjang S2. S2 terus nanti S3 ya. Jadi itu. Jadi silakan adik-adik. Jadi nanti berlomba lah. Jadi tapi tetap dia harus menjadi PNS dulu. Harus PNS dulu. Jadi ini kan nanti CPNS, kan tahun depan CPNS, habis CPNS ada melakukan diklat dasar, namanya diklat dasar CPNS.
itu habis CPNS nanti dalam 1 tahun adik-adik sudah bisa menjadi PNS. Nah kalau sudah jadi PNS silakan untuk langsung meneruskan sekolahnya apabila IPK-nya minimal 3,25. Dimanapun adanya silakan mau pakai dana yang ada dari BMKG yang dititipkan di Pusdiklat ataupun mungkin dari dana-dana yang lain. Saya tugasnya terus terang aja, saya waktu selama Pusdiklat juga selalu memberi semangat kepada dia semua karena kalian nanti adalah merupakan calon-calon pemimpin dari BMKG ya, penerus BMKG semua. Ya, jadi nanti sekarang itu programnya dari kepala badan. Jadi nanti dari S2 apabila IPK-nya masih bisa memenuhi syarat itu bisa langsung nanti lanjut ke S3. Jadi nanti masa ikatan dinasnya yang kewajibannya harus ada lakukan karena ada semua mendapatkan ikatan dinas, maka itu dihitungnya nanti gitu loh. Kalau misalkan dulu kan kita dari STMKG ini kita harus selesai dulu masa dinasnya, kemudian baru S2 pulang, selesaikan masa dinasnya, baru kemudian S3. Kalau sekarang ada kemudahan dari pimpinan untuk itu. Ya, jadi itu saya terus terang aja di mana-mana selalu mendorong adik-adik itu untuk selalu berkreasi untuk bisa melanjutkan sekolah. Tetap punya niatan untuk sekolah ya. Itu ya. Nah, jadi untuk bekal adik-adik semua bahwa nanti kan adik-adik ini nanti setelah ini selesai itu nanti kan pada istilahnya setelah menjadi CPNS maupun PNS ini adalah harus mempunyai pembekalan dari kita semua. Jadi kan adik-adik sudah melakukan pendidikan yang secara teknis, benar-benar teknis tentang klimatologinya maupun lain-lainnya, maka kita ada yang terkait dengan yang tanda kutip pendukungnya. Contohnya sebetulnya saya tadinya harus mengajar di manajemen ASN maupun di anti korupsi, tetapi saya dipindah menjadi yang lain. Nah, jadi adik-adik semua ini, jadi nanti karena nanti adik-adik ini akan berkecimpung di PNS sebagai PNS ya. Nah, di situ nanti banyak sekali godaan-godaan yang akan menimpa PNS maupun pejabat-pejabat lainnya. Ya, sehingga ini perlu dibekali dengan pendidikan anti korupsi. Saya yakin adik-adik sudah kuat bekalnya dari dalam diri adik-adik semua. Adik-adik semua punya bekal yang kuat, terutama bekal dari agama, itu bahwa dengan agama tersebut dah insya Allah adik-adik semua akan terhindar dari istilahnya hal-hal yang kurang menyenangkan atau melawan dari norma-norma hukum ya, diantaranya adalah korupsi. Kalau sudah korupsi itu udah nanti istilahnya adalah kondite dan lain sebagainya pasti akan jatuh drop dan lain sebagainya. Jadi untuk itu saya di awal tahun ini memang di STMKG ada program pendidikan yaitu anti korupsi ya, untuk membekali adik-adik semua untuk terhindar dari hal tersebut. Karena terus terang aja nanti kan adik-adik terutama kalau di daerah itu kan karena di daerah itu UPT itu masih banyak kekurangan tenaga sehingga tenaga teknis pun nantinya itu akan suara saya bisa kedengar nggak? Saya banyak ngomong tapi nggak kedengaran ya? Oke. Ya, Oke, siap. Oke, siap. Ya. Oke, baik, kasih. Enggak, tapi saya banyak ngomong terus nanti nggak kedengaran, kasihan juga. Jadi maksud saya gini, jadi nanti adik-adik semua kalau di UPT itu ya, saya info awal saja, ini info awal. Mudah-mudahan yang tahun-tahun yang akan datang tidak terjadi gitu. Karena kekurangan tenaga, sehingga teman-teman yang teknis pun diperbantukan, ada yang jadi bendahara, ada yang menjadi PPK, ada yang menjadi pejabat ada yang pejabat pengadaan dan sebagainya. Nah ini di situ dah letak teman-teman itu yang untuk dihindari dari adanya
korupsi dan lain sebagainya. Jadi di situ makanya pembekalan ini kita mulai dari dari STMKG ini. Tapi nanti juga ada waktu masih nanti di Klatsar, di Pusdiklat pun ada juga akan mendapatkan pendidikan ini gitu loh, pendidikan anti korupsi juga. Jadi nggak apa-apa, ini makanya ada bahan apa sekarang saya memberi pembekalan tanda kutip ya, tanda kutip pembekalan untuk anti korupsi tersebut nanti akan diperkuat lagi di mana di Klatsar ya di Klatsar. Di Klatsar itu nanti ada lumayan agak cukup lama ya kurang lebih hampir 3 bulan dengan off kampusnya ya artinya pada saat aktualisasinya itu yang agak lama di situ. Jadi bisa 3 bulan ada yang melakukan di Klatsar dan seharusnya memang ada itu bebas juga dari pekerjaannya kecuali pada saat offline. Pada off kampus, maaf. Jadi itu, jadi ya ini jadi sekarang saya hanya ingin memberi pembekalan untuk memberi adik-adik. Saya rasa juga adik-adik semua pasti sudah paham, sudah pernah mendengar dan sering bukan pernah sering mendengar terkait dengan korupsi ini ya. Apalagi sekarang ini kemarin terakhir ini juga banyak sekali pimpinan daerah itu yang tercokok KPK karena terkait dengan korupsi. Korupsinya macam-macam akibat misalkan pengadaan, ada penyelewengan kekuasaan jabatan dan lain sebagainya. Jadi untuk bekal. Jadi adik-adik juga nanti saya yakin dari 26 orang ini nanti akan bisa ada yang jadi KUPT, ada bisa jadi kemungkinan juga menjadi kepala pusat ataupun kepala biro, bisa mungkin menjadi deputi, bisa jadi untuk menjadi kepala KBMKG. Makanya sekarang programnya dari pimpinan kita, Ibu BMKG itu supaya teman-teman ini di umur sampai 2030 ini targetnya adalah 10% dari pegawai BMKG adalah dokter programnya. Jadi sini makanya dipermudah rekannya itu, makanya saya kemarin dan mudah-mudahan ini kalau program dengan program 10% dokter itu nanti adalah pasti tidak semuanya ditanggung pembiayaannya oleh Pusdiklat. Karena apa? Karena Pusdiklat biayanya sangat kecil untuk sekolah, ya. Itu beda soalnya kalau ada biaya sendiri kuliah dengan biaya yang dikeluarkan melalui Pusdiklat akan beda jauh biayanya. Kalau dari Pusdiklat itu nanti akan ada biaya untuk ikut pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya untuk percepatan agar bisa selesai. Nah itu ya, saya sedikit melantur karena saya masih ke bawah sebagai Kapusdiklatnya, jadi saya ingin selalu menyuarakan terkait dengan kegiatan Pusdiklat dan juga untuk kegiatan kita semua. Ya itu. Jadi memang saya pada pertemuan kali ini lebih banyak perkenalan dan juga ada sedikit pendahuluan dari saya terkait dengan anti korupsi ini. Jadi nanti untuk pertemuan yang lainnya mungkin akan lebih dalam dan juga ada juga ada mungkin tugas terkait dengan anti korupsi tersebut. Tetapi karena ini baru masuk dari kemarin ya, jadi saya nggak mungkin lah. Saya juga tahu teman-teman juga supaya teman-teman juga bisa untuk masih berpikir yang lain dan juga lebih konsentrasi untuk mengolah data untuk tesisnya atau untuk karya untuk apa ya makalahnya untuk tesis ya boleh untuk tesisnya ini supaya bisa selesai di tempatnya. Itu ya sebagai pendahuluan dari saya. Ini teman-teman semuanya ada di Jakarta atau masih di daerah? Karena kan ada istilahnya ada pembimbingan dan lain sebagainya. Ini semuanya mohon maaf mungkin bisa diwakili rata-rata masih di daerah masing-masing ataukah sudah ada yang di sekitar Pondok Betung sini? Monggo silakan. Izin Pak. Ya. Pak. Ada yang di Pondok Betung, ada yang di daerah. Cuman untuk dari kampus sendiri itu kebijakannya full daring Pak. Untuk yang di Pondok Betung itu ya mungkin karena keinginan diri sendiri. Oh gitu. Jadi masih kebanyakan di daerah ya, masih di daerah dan juga Pondok Betung ya. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi kalau memang pembimbingannya masih bisa dilaksanakan secara daring, ya monggo. Istilahnya ada itu ya.
karena saya juga ini baru, ya mudah-mudahan ini kita saling tukar pikiran aja ya, karena ilmu terkait anti korupsi saya rasa adik-adik semua sudah sering baca mungkin makalah-makalah dan lain sebagainya terkait dengan korupsi. Jadi nanti kita lebih banyak ngobrol, diskusi dan lain sebagainya, karena ini bukan pelajaran teknis ya, bukan pelajaran teknis benar-benar adik untuk misalkan membuat perakiraan musim dan lain sebagainya. Jadi hanya pendorong untuk pembekalan diri adik-adik semua, pendukung untuk bisa menguatkan diri adik semua untuk terhindar dari terjerat korupsi ini. Karena amit-amit jangan sampai kita ini masuk ke dalam penjara karena korupsi. Ya, itu suatu perbuatan yang itu. Tapi kita kadang-kadang tanda kutip setengah lengah atau setengah apalah, itu kadang-kadang ya agak susah menghindar dari hal tersebut. Ya, oke, baik. Jadi mungkin saya langsung aja ya. Mungkin bisa share screen Mas Fauzan ya. Siap, bisa Pak. Oke. Kalau di sini bisa kelihatan nggak kalau yang belum pakai slideshow? Kelihatan? Siap, kelihatan Pak. Oke, kalau di slideshow, kalau di slideshow kelihatan nggak? Izin Pak, belum Pak. Oh, ya, jadi memang ini ada masalah. Oke lah. Sorry. Saya pakai ini aja slideshow ya. Pakai apa? Pakai yang biasa aja ya. Oke. Jadi nanti, sorry. Baik. Jadi nanti kalau teman-teman ingin ada yang bertanya atau misalkan diskusi, monggo ya di share, ada stop. Sorry. Oke, baik. Jadi ini jadi yang saya bilang bahwa pada hari ini kita perkenalan dulu. Jadi ini nama saya adalah Maman Sudarisman. Ini kalau background pendidikannya saya ngambil dari D3 aja. Ini saya ngambil D3-nya, justru saya adalah meteorologi, diploma 3-nya AMG di tahun, saya lulus tahun 1985. Nah, habis itu, nah ini kami kalau dulu itu untuk masuk langsung ke S1-nya itu menggunakan cukup waktu yang cukup lama. Jadi saya 9 tahun baru bisa 6 tahun baru bisa melanjutkan kuliahan. Sehingga saya S1-nya fisika Universitas Indonesia di tahun 94 lulus. Nah, pada tahun 2000 saya lulus dari S2 Manajemen Informatika di Universitas Aix Marseille Troyes, Prancis tahun 2000 itu saya lulus. Nah, kemudian kalau pengalaman pertama adalah saya untuk sebagai jabatannya aja ya, nanti setelah ini ada slide lagi. Saya pertama adalah sebagai Kepala Sub Bidang Analisa Data Meteorologi Permukaan. Ini cukup lama juga, dari 2004 sampai 2009. Kemudian dari situ saya sebagai Kepala Bagian Kerjasama BMKG 2009 sampai 2016. Setelah kerjasama, karena ini sudah lebih dari 5 tahun, maka saya di rolling ke Kepala Bidang Informasi Kualitas Udara yang ada di Kedeputian Klimatologi, yaitu sekitar 6 bulan kalau nggak salah, 2016. Kemudian saya mengikuti asesmen dan masuk, diterima dan kemudian diangkat menjadi Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, itu dari akhir 2016 sampai November 2017. Ini 1 tahun. Saya menjabat Kapusian Klim yang biasa disebut dengan Kapusian Klim, itu adalah sekitar 1 tahun. Nah, dari Kapusian Klim saya menjadi Kapusdiklat BMKG dari
tanggal 30 November 2017 sampai 24 Februari tahun 2022. Jadi baru beberapa hari saja saya melepaskan sebagai Kapus Diklat. Maksud kok jadi begini? Oke, jadi itu. Nah, kalau ininya, kalau kurikulum vitae-nya saya adalah kelahiran Cirebon. Ini ada yang dari Cirebon, Pak? Ada yang Cirebon nggak di angkatan sekarang? Nggak ada ya? Oke. Bapak, saya lahir 25 Februari 62, jadi memang ini sebelum tanggal kelahiran saya, memang saya sudah harus melepas jabatannya. Nah, ini nomor HP saya. Oh, jadi begini. Maaf ya, sebentar ya. Oke. Nah, yang email saya yang sementara masih jalan adalah yang Yahoo, jadi maman_sudarisman@yahoo.com ya. Kalau BMKG-nya memang saya lagi minta untuk ditutup dulu karena kemarin ada gangguan. Nah, karena ya, pendidikan formalnya itu karena saya lahir Cirebon, maka saya dari SD sampai SMA di Cirebon, baru kemudian saya melanjutkan di perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, kalau pengalaman kerja, jadi tadi setelah lulus dari AMG, saya ditempatkan di stasiun meteorologi kelas 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Habis dari Halim, saya dipindah ke stasiun meteorologi El-Tari Kupang. Ya, di Kupang. Nah, dan pada saat saya di Kupang inilah saya menempuh pendidikan yang 91 sampai 94 itu di UI. Kemudian tahun 9 dari Kupang, saya 98 sampai 2006 itu saya ada di subbidang ramalan dan jasa meteorologi. Kalau sekarang di informasi meteorologi publik sekarang itu. Jadi dulu cikal bakalnya adalah subbidang ramalan jasa meteorologi yang membuat perakiraan cuaca untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian baru setelah itu kami menjabat seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Kemudian pelatihan diklat berjenjang itu saya tahun 2010 itu diklat PIM 3 di Badan Diklat Pemprov Daerah Istimewa Jogja. Kemudian 2017 itu diklat PIM 2 di Lembaga Administrasi Negara RI. Dan tahun 2018 saya mengikuti program pendidikan reguler angkatan PPRA 57 Lemhanas RI. Jadi alhamdulillah kami kemarin sudah menempuh pendidikan Lemhanas. Ini kalau dari BMKG baru dihitung berapa orang saja yang mengikuti pendidikan tersebut. Jadi itu adik-adik saya, jadi ini adalah merupakan perkenalan dari saya terkait dengan pribadi saya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut terkait dengan, nah ini. Jadi berdasarkan putusan Ketua SMKG nomor Cap 018 SMKG bulan 2 tahun 2017 tentang kurikulum dan silabus program sarjana terapan klimatologi STMKG. Jadi ininya ya kurikulum dan silabusnya. Jadi kurikulum dan silabusnya ini tuh luarannya atau keinginannya nanti adalah hasilnya nanti adalah bahwa diharapkan nanti taruna itu mengetahui dan memahami tentang pengertian, faktor penyebab, serta dampak dari korupsi. Jadi nanti habis melakukan pendidikan selama 1 semester ini, adik-adik paham terkait dengan korupsi, dari itu pengertian, kemudian faktor penyebabnya apa saja sih yang mendorong orang melakukan korupsi, dan serta dampaknya, setelah dampaknya kita melakukan korupsi, apa sih yang akan terjadi. Nah ini yang diharapkan ya, diharapkan nanti hasilnya adik-adik itu paham terkait ini.
Jadi seperti tadi saya sampaikan, jadi setelah nanti ada ini selesai, ada juga nanti di Klaksat juga akan menemui terkait dengan pendidikan terkait dengan korupsi ini. Kemudian silabusnya adalah pertama adalah model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Ya, tadi pelajaran anti korupsi. Kemudian yang diajarkan adalah terkait dengan pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif dari korupsi, maksudnya ya. Kemudian gerakan, kerjasama, dan instrumentasi baik internasional terkait dengan pencegahan korupsi, kemudian tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Ini banyak tipuannya, mohon maaf. Jadi itu ya, jadi nanti adik-adik ini di dalam pendidikan anti korupsi inilah yang nanti akan dipelajari. Seperti saya sampaikan bahwa ini adalah pelajaran pendukung, tetapi pendukung juga adik-adik juga harus lulus nantinya ya. Karena kalau tidak lulus di pelajaran ini juga nanti adik ya hasilkan juga tidak lulus. Tapi karena ini menurut saya pelajarannya adalah pelajaran umum, artinya bisa dipelajari dimanapun, melalui media apapun, saya rasa nanti adik tidak terlalu kesulitan di dalam mempelajari terkait dengan anti korupsi ini. Ya, paham adik? Semua paham ya terkait dengan ini ya, mudah-mudahan itulah jadi ini terkait dengan. Oke. Nah, di sini terkait dengan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, ini sejarahnya bagaimana sih? Jadi ini sebetulnya pemerintah Indonesia dari dulu sebetulnya adalah sudah menggaungkan terkait dengan anti korupsi ini. Ya. Jadi pada tahun 1957 itu ada peraturan penguasa militer terkait korupsi ini. Ya, jadi udah ada tahun 57. Kemudian pada tahun 1960 itu Undang-Undang Nomor 40 PRT tahun 1960 juga ada. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 juga ada. Kemudian pada dulu itu pada zaman beberapa tahun yang lalu itu ada keputusan ketetapan MPR ya. Kalau dulu namanya MPR itu mengeluarkan beberapa TPR. Nah, di sini pun terkait dengan pemberantasan korupsi itu ada di TAP MPR nomor 11 MPR tahun 98 ya. Nah, setelah itu kan terjadilah reformasi ya. Itu makanya kemudian kita berubah, jadi sudah tidak ada lagi TAP MPR lagi. Kemudian juga, nah ini dasar hukum yang agak kuatnya adalah di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Itu adalah terkait korupsi. Ini nomornya sama ya dengan punya BMKG. Kalau BMKG Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang BMKG. Kalau ini terkait dengan pemberantasan korupsi itu Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Kemudian yang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, selain undang-undang ini, itu nanti banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden, dan sebagainya terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi sementara inilah dasar hukum yang paling tinggi di dalam pemberantasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut ya. Jadi itu, jadi nanti masih banyak, mungkin adik-adik nanti bisa juga mencari dasar-dasar hukum apa saja sih yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi ini ya. Kemudian, nah sini terkait dengan pendahuluan. Nah ini sebetulnya itu kalau tanpa disadari sebetulnya korupsi ini muncul dari kebiasaan yang lumrah dan wajar. Jadi orang-orang itu dulu menganggap
bahwa kegiatan-kegiatan seperti memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Jadi kan kalau dulu ini dianggap, ya sampai sekarang pun dianggapnya mungkin hanya sebagai kebiasaan yang lumrah dan wajar gitu loh. Jadi karena misalkan orang habis ditolong, kasih akan habis ya ditolong lah, misalkan dia minta tolong kemudian ditolong oleh seseorang, kemudian orang tersebut akan memberi sesuatu. Nah ini secara hukum sebetulnya itu nggak boleh karena ini merupakan suatu gratifikasi, ya. Tetapi ya masih menganggapnya ini sebagai lumrah masyarakat umum, ya. Nah, kebiasaan itu dianggap lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Nah, itulah yang disalahkan adalah budaya ketimuran. Kalau orang timur kan orangnya adalah sereseh, orangnya baik hati, kalau ditolong pasti kita akan ada imbalannya dan lain sebagainya. Kalau memang itu ikhlas dan tidak ya kalau yang memberi pertolongannya juga ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu, saya rasa itu memang malah bagus gitu. Tapi kalau misalkan si A minta tolong ke saya, misalkan tolong dong masukin anak saya menjadi PNS misal, gitu loh. Ya cuman misalkan sayanya hanya tolong dong si A ini ada tetangga saya untuk bisa diterima PNS. Kalau dulu gampang ya, mungkin masih bisa. Nah, gitu kan. Nah, karena si A ini sudah ditolong, misalkan gitu loh, maka orang tuanya memberi sesuatu kepada saya. Misal ini sih misalnya. Tuh, nah itu ya orang menganggap lumrah karena dia yang memberinya juga kan merasa ya saya kan sudah ditolong sebagai imbal jasa, sebagai orang timur. Artinya itu kita memberi sesuatu timbal balik kepada mereka. Nah ini, nah sebetulnya kalau sekarang hal ini adalah nggak bisa gitu loh. Artinya itu merupakan suatu gratifikasi. Kalau nolong ya nolong saja lah intinya itu. Tapi sekarang itu memang digratifikasi. Sama seperti kalau dulu, yang mohon maaf ya, ini mohon maaf kalau misalkan dulu kan batuk pilek biasa ya biasa aja gitu. Kalau sekarang kan batuk pilek dikoreksi kan nanti bisa menjadi positif COVID dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi kalau lah, nah ini pun sama. Jadi apa ya? Jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut menurut kita biasa, tapi ternyata hal ini adalah tidak boleh. Jadi ini masuknya gitu. Kalau sekarang kan oke, masuk STMKG, saya rasa memang udah sangat transparan, di mana awalnya juga sudah melalui CAT ya, CAT di mana ada PKN dan sebagainya, itu kita tidak bisa main-main. Artinya sudah memang clear. Ya, jadi kebiasaan korupsi ini lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata. Jadi sepertinya itu. Jadi kalau lama-lama kalau tidak diberantas juga jadi korupsi, bibit korupsi. Kemudian kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat, salah satu disebabkan masih sangat berkurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Ya, karena yaitu saya bilang, karena menganggap ini adalah sesuatu yang mudah, maka ya orang ya karena pernah ditolong ataupun apapun, artinya dia memberi sesuatu sebagai rasa terima kasih. Sesuatunya itu seperti Anas, ya seperti misalkan ngasih baju, ngasih pakaian, ngasih kue, ngasih uang dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan dulu adalah lumrah, ya. Tapi sekarang hati-hati ya, tidak diperkenankan karena gratifikasi ya. Jadi itu, jadi nanti ada juga nanti kalau nanti ada semua juga nanti menjadi pejabat ataupun mungkin jadi PNS, jangan sampai tanda kutip menjual PNS-nya kepada orang, oh saya bisa membantu untuk bisa menjadi nggak jadi PNS lah, menjadi misalkan pegawai PPNPN atau mungkin menjadi pegawai P3K, saya menjanjikan bisa nolong bla bla bla, nanti teman orang-orang pada bayar segini ya, untuk itu jangan ya. Jadi itu sudah merupakan suatu tindakan koruptif. Jadi itulah ya, jadi itu. Kalau misalkan nanti ada yang perlu ditanyakan, tolong itu ya, ini yang didiskusikan silakan itu aja langsung bilang aja motong nggak apa-apa, jadi nanti biar kita laksanakan. Oke, sebentar lanjut.
Nah, di sini baru terkait dengan tentang pengertian tindak pidana. Oh, kenapa saya jadinya begini terus? Oke, pengertian tindak pidana ya. Jadi ini kalau menurut Muldianto, seseorang yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Jadi ini merupakan tindak pidana. Kan ada tindak pidana, ada tindak pidana umum, ada tindak uh, uh, tindak apa yang kalau keuangan itu lain lagi ya. Kalau ini pidana ada terkait dengan sesuatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Jadi itu. Kemudian unsur tindak pidana itu ada yang objektif dan ada yang subjektif. Kalau yang objektif itu terkait dengan perbuatannya jelas, mengakibatnya juga jelas, ada unsur melawan hukumnya, itu namanya yang objektif. Kalau misalkan unsur subjektif itu misalkan adalah ketidaksengajaan, kemudian kealpaan, kita punya niat, maksud kemudian baru direncanakan, itu merupakan unsur-unsur yang subjektif. Ya, jadi unsur tindak pidana ini ada unsur objektif dan ada unsur yang subjektif. Jadi itu. Nah, kalau menurut apa sih artinya korupsi? Makanya nanti kan ada pengertian terkait korupsi. Korupsi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi dan atau orang lain. Jadi di sini adalah penyelewengan terhadap penyalahgunaan uang negara. Seperti contohnya ya, contohnya ini ya, jadi bukan untuk pribadi saja tetapi untuk orang lain juga gitu loh. Jadi misalkan kita mengadakan proses pelelangan ya, pelelangan kemudian misalkan harga sesungguhnya seharusnya ada misalkan Rp100, kemudian kita kali jadi atau mungkin gitu, jadi kemudian jatuhlah pelelangan itu jatuh misalkan harga 125 atau 150 lah misalkan. Nah ini kelebihan itu termasuk penyelewengan. Nah mungkin pengembaliannya itu mungkin dibagi dua antara pribadi kitanya sama rekanannya tersebut atau orang lain, atau mungkin hanya untuk orang lain, itu nggak boleh. Ya, itu sudah termasuk korupsi. Jadi penyelewengan uang negara, baik itu uang negara atau mungkin juga uang ya boleh dibilang ya bukan dalam arti sini uang mungkin ya, mungkin uang pribadi pun jangan sampai diselewengkan oleh orang lain. Misalkan kita menanam saham, kemudian saham itu kita mainkan, itu diselewengkan uang tersebut, itu juga memang tidak boleh. Itu termasuk salah satu daripada korupsi. Ya. Nah, kalau menurut Jeremy Pop, ini dalam suatu bukunya, bahwa perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan cara yang tidak pantas dan melanggar hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Jadi di sini di pejabat dimanapun, bukan sektor publik, mungkin sektor yang lain pun bisa terjadi penyelewengan tersebut ya. Nah itu baik dilakukan oleh politisi misalkan di sini anggota DPR, DPRD, MPR, DPD dan lain sebagainya ya. Ataupun misalkan pegawai negeri, misalkan ini juga pejabat-pejabat sektor publik, misalkan wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, dan lain sebagainya, yang memperkaya diri mereka atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Mungkin ya, artinya bukan
kitanya sendiri yang melakukan, tapi orang-orang dekatnya dengan menjual nama seseorang, mereka dengan cara yang tidak pantas dan melanggar hukum dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Ini banyak sebetulnya. Kita tahu mungkin adik-adik juga sering dengar dengar dan melihat di televisi, membaca di media-media, banyak sekali anggota DPR, kemudian DPRD, wali kota, bupati, gubernur yang terjerat terkait dengan korupsi ini. Karena itu guna sehingga mereka ya lupa gitu, saking enaknya ya mungkin mereka waktu menjadi juga memerlukan biaya yang besar, sehingga mereka juga ya tanda kutip uang itu harus kembali dengan berbagai cara. Nah itulah harusnya ya, jadi ini perlu diwaspadain kita semua, bahwa ini nanti kita jangan sampai terjerat. Kalau walaupun ada dia bukan jadi pejabat ataupun masih di dalam menjadi perkas atau apapun, nah di sini nanti berkecimpung di dalam dunia keuangan dan lain sebagainya, hati-hati, jangan sampai terjadi hal demikian ya. Untuk itu ya. Oke, maka untuk mencegahnya itu kuatkanlah iman kita ke agama kita. Insya Allah kalau kita agama, iman kita kuat, insya Allah enggak akan terhindar dari hal-hal tersebut. Ingatlah pada Sang Pencipta bahwa kita tidak bisa. Insya Allah kalau rezeki ada aja gitu jalannya ya. Mungkin dengan adik-adik bisa usaha sampingan atau misalkan melalui usaha online dan sebagainya. Insya Allah rezeki itu ada aja, insya Allah ya. Jadi kita memang kita dari pegawai negeri kalau untuk menjadi kaya benar, tanda kutip kalau mengharapkan gaji saja jelas tidak mungkin ya, karena kita tahu gaji pegawai negeri segitu, dan juga tapi sekarang mending ada tukin dan lain sebagainya, itu udah mendingan lah lumayan. Kalau memang untuk menjadi orang yang kaya itu ya mungkin dapat usaha-usaha lain ya, tetapi juga dalam usaha pun kita juga jangan lengah. Misalkan adik-adik punya misalkan bisnis di luar kegiatan sehari-hari dinas, itu juga kita juga harus perhatikan, jangan sampai juga kita korupsi waktu juga gitu lah, itu juga merupakan suatu tindakan yang korupsi. Nah ini contohnya ya, contohnya tindak pidana korupsi. Jadi di sini tindak pidana korupsi bukan hanya PNS, kemudian pejabat publik ya, kemudian di sini juga TNI, Polri juga kita harus waspada, kemudian pengacara, hakim, jaksa dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Kemudian hakim menerima suap. Polri berbuat curang, pegawai negeri memeras orang dan suap menyuap ya. Hati-hati, ini nggak kerasa loh suap menyuap itu ya. Kemudian pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, barang bukti, menghilangkan barang bukti, menyuap advokat, benturan kepentingan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali Allah Akbar. Ya, jadi banyak sekali tindak korupsi ini yang harus kita hindari dari kita semua. Sorry. Berdasarkan Undang-Undang yang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, ini ada beberapa jenis tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu pertama adalah kerugian keuangan negara. Ya, kita kalau misalnya kita melakukan korupsi, itu berarti adalah pasti akan merugikan keuangan negara
yang seharusnya uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain, tetapi karena dikorupsi maka itu dananya sudah menguap dan lain sebagainya. Kemudian adalah terjadinya suap menyuap. Ya, kalau misalkan kalau ingin menjabat jabatan misalkan banyak itu bukan banyak ya, artinya ada beberapa kepala daerah yang terkena OTT karena suap menyuap dalam jual jabatan. Misalkan pengen menjadi seorang kepala bagian, bidang atau kepala bagian harus membayar sekian. Itu diantaranya dari itu. Atau mungkin tuker apa dengan apa dan lain sebagainya. Kemudian adalah penggelapan dalam jabatan. Kemudian juga ada pemerasan. Pemerasan ya kita artinya misalkan orang ngurus surat izin usaha SIUP misalkan, ini harus bayar segini misalkan. Untuk mengurus akte lahir harus bayar segini yang seharusnya 100.000 menjadi 150.000 dan lain sebagainya misalkan itu. Tapi sekarang alhamdulillah sih, apalagi sekarang banyak PTSP pelayanan satu pintu itu sudah agak jarang karena itu rasanya adalah dilaksanakan secara online. Kemudian adalah perbuatan curang. Kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian gratifikasi. Nah, ini yang agak sering adalah gratifikasi. Kadang-kadang tidak terasa gitu loh. Kadang tidak terasa orang memberi sesuatu padahal nanti seorang itu ada maksud dan tujuannya. Misalkan di dalam pelelangan, ini yang paling gampang pelelangan, misalkan supaya mendapatkan supaya menang ya, menang dalam tender, itu si perusahaan itu rekanan tersebut memberi sesuatu terlebih dahulu atau mungkin menjanjikan sesuatu nanti kalau saya menang nanti akan ada sesuatu deh, misalkan apa, tidak disebutkan dan lain sebagainya. Nah ini, itu tidak terasa, padahal itu adalah merupakan suatu gratifikasi. Ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan kerugian negara. Di sini adalah ada di pasal 2 dan pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 tadi, bahwa setiap orang bla 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 secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi itu maksudnya adalah kalau misalkan yaitu menyalahkan kewenangan, misalkan saya ya, misalkan contoh aja saya, gampangnya saya lah, bahwa saya sebagai seorang pimpinan yang seharusnya adalah mempunyai, kita kan di dalam sebagai untuk sebelum menjabat itu kan kita ada sumpah jabatan itu bahwa kita tidak akan melakukan rahasia jabatan kepada rahasia negara kepada orang lain dan lain sebagainya. Itu dengan kewenangan tersebut kita misalkan punya kewenangan nih, misal saya punya kewenangan bisa memenangkan, mempunyai hak memenangkan orang yang ingin istilahnya memenangkan suatu tender atau kan saya punya kewenangan bisa menerima taruna STMK, calon taruna STMKG menjadi taruna STMKG, misal dari situ. Kemudian kita ya dengan sarana jabatannya dan sebagainya. Pokoknya kita punya kewenangan, punya kekuasaan dalam sesuatu hal, kemudian kita diselewengkan. Nah, di situ kita bisa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya itu, kalau misalkan, ya artinya sama, misalkan kita bisa menerima calon taruna
taruna atau mungkin mahasiswa dan lain sebagainya, kita kemudian kita menyalahkan kewenangannya dengan main belakang, misalkan adalah kita dengan disuap dan lain sebagainya. Kalau misalkan bisa punya keputusan untuk memenangkan suatu rekanan di dalam suatu tender, itu juga merupakan adalah bisa merugikan keuangan negara, ya. Atau juga kita minta korupsi, misalkan kita punya kewenangan nih, kita bisa membelanjakan barang, kita misalkan belanja barang harganya sebetulnya 10.000, tetapi saya dibikin kwitansinya 15.000, berarti kan itu ada saya punya keuntungan 5.000. Nah, 5.000 itu kan berarti kan uang negara dah rugi dan lain sebagainya. Jadi di situ, ya. Jadi di situ. Jadi kita jangan sampai nanti adik-adik semua kalau nanti sudah menjadi pejabat atau punya kewenangan, jangan sampai menyalahgunakan kewenangan tersebut, ya. Baik itu merugikan orang lain ataupun merugikan keuangan negara. Jangan sampai, ya. Itu. Jadi, nah hukumannya itu bisa hukuman mati dapat dijatuhkan jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan tertentu. Memang ini terkait dengan besaran hukumannya itu ada di aturan di undang-undang tersebut, ya. Jadi itu. Walaupun kerugian negara telah dikembalikan, tidak pidana kehilangan. Jadi kadang-kadang kan itu di dalam misalkan suatu sidang tindak pidana korupsi, misalkan negara dirugikan 10 miliar, misalkan uang orang tersebut mengembalikan kerugian negara 10 miliar, ya tetap aja, ya tetap saja bahwa orang itu tetap akan menjalani masa tindak pidananya, tidak kurang gitu loh. Jadi tetap akan dilakukan tindak pidana. Jadi uang negaranya kembali, tetap si A-nya ini tetap harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi itu. Jadi adik-adik semua, jadi nanti jangan sampailah amit-amit ya. Saya rasa enggak lah, nanti teman-teman lulusan STMKG ini BMKG bersih-bersih sehingga tidak ada terjadi. Ya, itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan suap menyuap. Oke, sebentar. Korsum terkait dengan suap menyuap. Setiap ini pasalnya 51A1B, pasal 13 pasal 5 ayat 2, pasal 12 butir AB, pasal 11, pasal 6 butir 1A 1B, pasal 6 ayat 2, pasal 12 butir C butir D, bahwa di sini setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu atau memberi hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara atau hakim atau advokat bla 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 untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya mempengaruhi bertentangan kewajiban memberi keputusan melihat. Jadi gini maksud saya, jadi nanti orang yang menyuap dan disuap pun itu sama-sama merupakan melakukan tindak pidana korupsi. Jadi seorang pengusaha atau siapapun, bukan pengusaha saja, siapapun yang menyuap seseorang untuk misalkan dalam proses bayar pajak, dalam proses pengurusan akte, pengurusan sertifikat, supaya lebih cepat mereka bayar dalam arti lewat kolong meja lah, kalau dulu sebenarnya kolong meja, itu yang memberi dan yang menerima itu adalah sama-sama dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Ya, itu sama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Jadi mereka kenal. Sama, jadi itu ya, jadi teman-teman semua. Jadi dalam suap menyuap ini baik yang menerima atau yang memberi akan ada aturan-aturan apa sih? Bukan aturan. Itu mereka dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi, ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah
korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Ini pejabat lagi. Pegawai negeri atau orang yang ditugaskan dalam suatu jabatan umum secara terus-menerus untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau memasukkan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi atau merusakkan atau membiarkan orang lain merusakkan, membantu merusakkan barang bukti. Ini ada di pasal 8, 9, 10 A, butir A, B, dan C. Jadi korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan itu di sini adalah menggelapkan uang, yaitu yang menggelapkan uang, misalkan sama seperti misalkan belanja apa, harganya berapa, itu terus kemudian seolah-olah belanja ATK atau apapun, tapi kwitansinya ada, tetapi barangnya nggak ada atau fiktif, itu juga merupakan menggelapkan uang negara, ya. Kemudian surat berharga itu yang saham dan lain sebagainya, atau surat modal dan lain sebagainya. Memasukkan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Jadi buku-bukunya itu adalah dipalsukan dan lain sebagainya, membiarkan oleh merusakkan, dirusaklah bukti-bukti tersebut, itu merupakan korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, ya. Jadi itu. Kemudian juga korupsi yang terkait dengan pemerasan, ya. Jadi merpas ini adanya di pasal 12 butir E, G, dan F. Jadi nanti teman-teman silakan kalau pengen mempelajari lebih dalam, itu kita ada di pasal 12 butir E, G, dan F, ya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu. Nah, pemerasan, ya. Jadi itu makanya saya bisa menyelesaikan ini, tapi Anda harus bayar segini. Saya bisa menerima Anda sebagai saudara keluarga Anda menjadi pegawai PPNM di sini, asal Anda bayar segini. Itu termasuk pemerasan. Atau meminta atau menerima pekerjaan atau barang seolah hutang. Kemudian meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri lain atau kas umum seolah hutang. Jadi banyak sekali sih dengan pemerasan itu, ya. Selain tadi kalau pengen cepat itu harus bayar, kalau pengen ini harus bayar, tetapi juga ada yang kita menerima pekerjaan atau barang seolah hutang. Jadi saya memberikan pekerjaan kepada si A, kemudian A itu dianggapnya punya hutang kepada saya karena sudah ditolong, maka si A ini harus membayar kepada saya. Itu juga pemerasan, ya. Jadi pemerasan ini sebetulnya tipenya banyak lah, mungkin adik-adik juga kasih tahu, atau juga jangan sampai ini kan misalkan kita, ya, sebagai pimpinan di kantor ini ada outsourcing, misalkan outsourcing itu baik melalui PT ataupun outsourcing yang langsung kepada kita, itu kadang-kadang kita memotong gajinya. Itu misalkan gajinya dia adalah 1.000, kemudian kita bayarin hanya 900, yang 100-nya adalah buat kita. Itu jangan, itu maksudnya pemerasan. Itu orang, berarti pimpinan tersebut adalah tidak tenggang rasa kepada mereka, ya. Dengan gaji segitu aja sudah berarti dipotong-potong, sehingga akan lebih sulit, artinya orang lain akan, ya, kita harus, ya, mengertilah bahwa orang tersebut itu kita dananya adalah tidak terlalu artinya mereka gajinya tidak besar, tetapi mereka masih tega untuk memotong dan lain sebagainya, ya. Jangan sampai, kalau pegawai negeri agak susah, pegawai negeri motong pegawai negeri juga keterlaluan juga sih, mungkin sih nggak ada, misalkan harus bayar upeti dan lain sebagainya, ya. Jadi tolong untuk selalu menghindar terkait tersebut. Terus kemudian adalah korupsi yang terkait, yang nomor 5 adalah
korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Perbuatan curang ini ada di pasal 7 ayat 1A, 1B, 1C, 1D, kemudian pasal 7 ayat 2, pasal 12 butir H. Nah, di sini pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan atau rekanan TNI dan atau Polri berbuat curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Ini misalkan dalam keadaan perang ya, artinya itu. Jadi pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunannya itu misalkan atau rekanan TNI dan Polri berbuat curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang. Jadi maksudnya gini adalah apabila ya rekanan di seluruh, kalau di proyek-proyek misalkan di proyek jalan itu misalkan yang seharusnya aspalnya misalkan harusnya 7 cm tapi dibuat hanya 5 cm, nah itu yang 2 cm-nya ditilep itu juga tidak boleh, itu namanya perbuatan curang juga gitu loh ya, jangan sampai terjadi. Kemudian pengawas proyek pembangunan pengawas rekanan atau pengawas rekanan atau penerima bahan TNI dan atau Polri sengaja membiarkan perbuatan curang. Jadi ini jangan sampai juga, ini bukan hanya di Polri dan TNI tetapi juga di kita juga di PNS juga jangan sampai dalam membiarkan orang berbuat curang. Kalau misalkan orang rekanan berbuat curang itu kita juga harus berani menegurnya pada saat itu juga. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang yang berhak ialah misalkan ya tanah kita misalkan pemerintah beli tanah sekian ukuran sekian, kemudian juga ataupun kita ya kalau beli sih mungkin agak susah sih. Kalau misalkan tanah udah tahu tanah negara, kemudian kita robot, kita akui sebagai tanah pribadi kita juga itu merupakan yang perbuatan curang. Jadi di sini, jadi yang tadi pemborong ahli bangunan juga sama ya, untuk di bangunan di PNS juga, misalkan di dalam, misalkan membangun gedung yang harusnya ukuran semen, kemudian pasir dan lain sebagainya ukurannya misalkan 51, jangan sampai dibikin 61 atau 71. Jadinya artinya 7 sak 7 sak semen 7 sak pasir dengan 1 sak semen. Jangan sampai, karena akan pasti beda ukuran 51 dengan 71 akan jelas lebih cepat runtuhnya yang 71 karena ini kurang kuat ya. Jadi jangan sampai begitulah perbuatan curang ya. Jadi kita harus waspada kalau nanti kita jadi PPK di dalam membangun gedung atau membangun apapun, itu kita harus perhatikan benar-benar ukurannya sesuai dengan spek enggak atau spesifikasi teknik atau enggak. Ya, jadi di situ. Jadi kita kalau menjadi PPK itu dan atasan PPK-nya pun ini benar-benar harus hati-hati di dalam mengelola proyek-proyek tersebut. Ya, jadi itu. Kemudian yang keenam ada korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Ya, pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang diurus atau diawasi. Ya, misalkan gini, saya punya PT, Memang PT-nya bukan atas nama saya, tapi misalkan anak ataupun saudara, ataupun kepercayaan saya. Nah, kemudian saya sendiri itu punya proyek, misalkan pengadaan komputer atau HPC, misalkan. Nah, di dalam spesifikasi teknisnya, itu karena saya selaku pemilik dari untuk pengadaan
pengadaan komputer ataupun HPC, saya tahu bahwa HPC saya spesifikasi teknisnya adalah ini gitu loh. Terus kemudian saya punya kegiatan ingin pengadaan HPC, ya pastilah saya membuat spesifikasi tekniknya, speknya adalah sesuai yang saya punya gitu loh, agar PT saya bisa main. Ya, jangan misalkan begitu. Ya, nah jadi kemudian saya di lingkungan saya kemudian ada pokjanya ya, pokja pengadaannya, kemudian lelang lah segala macam bla bla bla. Nah di situ sudah PT saya masuk daftar bla bla bla, karena spesifikasi teknisnya yang sangat tepat, karena sesuai dengan yang mereka, akhirnya PT saya itu menang. Nah itu juga artinya itu nggak boleh dengan benturan kepentingan. Artinya bahwa saya itu adalah punya kepentingan di dalam pengadaan tersebut, sehingga saya yang menang gitu. Nah itu nggak boleh gitu ya, memang nggak boleh. Jadi perlu hati-hati sekali di dalam nanti Pokja. Di Pokja pengadaan itu kita harus memperhatikan terkait dengan hal-hal yang demikian gitu loh. Jadi orang-orang harus kita tahu bahwa apa yang harus dibangun. Kemudian sewa, misalkan sama, saya pun misalkan punya toko sewa laptop lah. Kalau dulu mungkin laptop masih bisa pajak sewa ya. Sewa karena misalkan kantor saya akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang membutuhkan laptop. Nah, kalau laptopnya di kantor saya nggak kurang, maka harus sewa biar spesifik. Nah, disitulah kita main lagi dan saya akhirnya PT saya menang dan lain sebagainya. Yang itu yang nggak boleh ya. Jadi nanti kita harus perlu waspada, harus perlu jeli kalau misalkan kita menjadi pokja di dalam pengadaan dan lain sebagainya. Itu sih ya. Jadi itu, tapi yang sini adalah yang penting adalah pimpinannya pun jangan sampai mengintervensi di dalam pengadaan yang kita laksanakan. Ya, jadi itu sangat berbahaya. Nah, yang ketujuh adalah gratifikasi. Ini ada di pasal 12 butir B, Jo 12 butir C, bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dianggap suap. Jadi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dianggap suap. Jadi gratifikasi ini merupakan proses suap menyuap, gratifikasi itu ya. Kemudian tidak berlaku jika melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat dalam waktu 30 hari kerja. Jadi kalau kita nanti dalam mendapat sesuatu jabatan, kemudian kita mendapat gratifikasi, maka kalau untuk yang tidak dianggap sebagai gratifikasi, maka kita segeralah lapor ke KPK. Ya, KPK kita lapor bahwa hari ini jam segini saya menerima sebuah barang, misalkan sebuah sepeda motor, misalkan sebuah sepeda motor dari PTA untuk saya tidak tahu untuk apa-apanya, ini kita laporkan. Jadi nanti situ nanti KPK akan mereview terkait dengan hal-hal yang kita terima tersebut, apakah ada maksud, tujuan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu. Oke, jadi itu yang gratifikasi. Kemudian selanjutnya adalah ini ada tadi yang saya bilang jenis-jenis korupsi itu ada 7, ini sudah kita sampaikan semua. Nah sekarang bentuk-bentuk kerugian uang negara, pertama adalah pengeluaran sumber atau kekayaan negara atau daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan ya. Karena ya tadi saya bilang kalau kita belanja yang harganya 100 menjadi 150, kan sebetulnya uang 50 kan harusnya nggak dikeluarkan. Jadi itu kerugian negaranya. Di antaranya adalah itu ya. Kemudian pengeluaran sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
Ya itu seperti seperti tadi. Misalkan harga motor ini kalau motor sih mungkin kita agak susah ya, karena kita biasanya adalah kalau negara atau pemerintah membeli kendaraan untuk kendaraan dinas, itu misalkan harga motor kalau udah A yang spesies segini harganya sudah ditentukan sekian. Nah, dari itu biasanya adalah kalau sampai berani orang benar-benar berani untuk harganya itu sudah keterlaluan. Tapi kalau misalkan harga-harga yang mungkin belum ter belum terkenal dan sebagainya, kemudian yang sebetulnya harganya sekian menjadi lebih, itu markup itu juga merupakan hal yang tidak berkaitan. Kemudian hilangnya sumber atau kekayaan negara yang seharusnya diterima. Ya, soalnya misalkan misalkan PNBP dan lain sebagainya ya, yang seharusnya menerima PNBP sekian, tetapi karena ada sesuatu hal kemudian disunat menjadi sekian, nah itu harusnya menerimanya 100 kok ternyata hanya 70 dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bentuk kerugian uang negara. Kemudian adalah penerimaan sumber kekayaan negara lebih kecil, rendah, atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima. Ya, sama seperti tadi. Ya, jadi bentuk-bentuk kerugian uang negara adalah banyak sebetulnya yang akan terjadi ya terkait dengan hal-hal yang kita sampaikan. Nah, di sini di dalam rumus korupsi itu ada rumus yang namanya CPA atau CA ya. Terus PA, C-nya itu adalah korupsi, P power kekuatan, akuntabilitas, accountability. Yang dimana C sini adalah korupsinya karena ada konflik kepentingan, kemudian ada suap, ada gratifikasi, ekonomi biaya tinggi dan lain sebagainya. Ya, jadi ini korupsinya ya karena konflik kepentingan, kemudian suap, gratifikasi, ekonomi biaya tinggi. P power. Powernya adalah kewenangan desentralisasi, kemudian diskresi kebijakan, penggunaan sumber daya dan sebagainya. Jadi power kekuatannya karena kita mungkin punya kewenangan desentralisasi sehingga desentralisasi yang tidak perlu pusat dan lain sebagainya. Kemudian diskresi kebijakannya harusnya ini, tapi karena punya kewenangan kebijakannya dirubah sedikit dan lain sebagainya. A adalah accountability, yaitu pertanggungjawaban merupakan amanah, kemudian harus transparan, akuntabel, partisipatif, taat hukum dan lain sebagainya. Jadi di sini korupsi adalah power dikurangi accountability, misalkan diskresi kebijakan seharusnya melakukan ini tapi enggak, dan di sini kita kurangi dengan gimana ini pertanggungjawabannya, dia kurang pertanggungjawabannya, berarti kan ini power dikurang ini, maka korupsinya adalah akan menjadi lebih besar. Ya, itu intinya adalah itu. Kalau accountability-nya di sini kita akan direduksi sekecil mungkin dan lain sebagainya, itu maka korupsinya akan lebih kecil. Jadi di sini power atau kekuatan yang tidak disertai dengan sistem akuntabilitas yang handal cenderung korupsi. Jadi maksudnya sini kewenangan apapun yang besar, apabila kewenangan akuntabilitasnya kurang, maka di sini adalah korupsinya akan lebih besar. Tetapi jika akuntabilitasnya lebih tinggi, maka korupsi yang kita terima atau kita laksanakan adalah menjadi lebih kecil karena C sama dengan P dikurangi A. Ya, ini adalah rumus daripada korupsi. Maka di sini adalah perlunya adalah akuntabilitas yang kuat. Akuntabel ya, partisipatif, taat hukum. Kita harus taat hukum. Oh enggak, ada ini nih, misalkan mau nyeleweng ini, oh enggak, ini enggak boleh. Makanya terus akhirnya kekuatannya itu menurun sehingga tidak terjadi korupsi. Ya, jadi itu. Kemudian nah sini yang penyebab korupsi ya, ini slide yang terakhir. Penyebab korupsi pertama penegakan hukum yang tidak konsisten. Jadi di sini kadang-kadang masyarakat dan kita
kita menganggap bahwa keputusan hukum yang ada kurang itu. Contohnya, kalau mohon maaf ya, ini contoh aja nih sih. Kalau orang maling, misalkan maling motor, mencuri motor. Motor kan misalkan harganya motor yang biasa aja lah, misalkan yang 20 juta, misal. Kemudian dibandingin dengan yang korupsi. Itu biasanya adalah masyarakat menganggap bahwa orang di penjara karena mencuri motor akan jatuh hukumannya lebih lama apabila kita korupsi uang yang lebih besar daripada kerugian hilang motor. Misalkan gitu. Jadi orang-orang menganggap ya penegak hukum jadi konsisten, sehingga dengan orang-orang akhirnya menganggap bahwa ya biarinlah kita misalkan korupsi 10M gitu, misalkan 10M, misal ini kita korupsi 10M, ketahuan misalkan harus kembalikan sekian M, kita di penjara misalkan sekian tahun, berarti saya nggak dapat penghasilan segini M, misal ini sih hitungannya, berarti ini masih ada sisa dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang menganggap ya itulah, ya menganggap bahwa korupsi ini tanda kutip hukumannya menjadi lebih ringan daripada kita mencuri, merampok, mencuri motor dan lain sebagainya. Itu anggapan Komnas HAM ya. Dan ya mungkin teman-teman sudah sangat sering membaca terkait hal ini gitu loh. Kemudian adalah penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Ya di sini karena intinya adalah para pimpinan atau pejabat ini kurang amanah di dalam menjalankan jabatannya, sehingga mereka akan menyalahgunakan wewenangnya, ya. Karena apalagi kalau misalkan pejabat yang tanda kutip ya, yang di tempat yang basah, kan orang banyak menyebut, wah ini jabatannya enak basah, ini jabatannya kering dan lainnya. Jadi karena kejabatan basahnya tersebut, kemudian kita kurang memegang wewenang, sehingga kita kurang memegang amanah dari jabatan tersebut, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang. Jadi di situ yang tergiur gitu loh, tergiur dengan misalkan anggaran kita gede, ini ternyata ada begini nih, nah ini ada kesempatan nih, saya harus ngurangin inilah untuk operasional saya lah, untuk inilah itulah gitulah. Jadi terjadilah di sini adalah penyalahgunaan wewenang. Kemudian juga rendahnya integritas dan profesionalisme. Jadi sini perlunya integritas. Maka apa? Integritas kita, tolong ya teman-teman semua, adalah integritasnya adalah integritas NKRI. Jadi kalau kita integritasnya kurang, maka kita ya kan ini uang kan nanti kan bisa, artinya uang bukan uang, istilahnya adalah walaupun uang negara, tapi kan kita masih bisa mainin lah, inilah itulah. Padahal mereka tidak pernah berpikir ternyata uang ini kalau misalkan kita manfaatkan sebenar-benarnya, maka ini kita akan menguatkan daripada NKRI dan lain sebagainya, dan juga profesionalismenya. Kemudian adalah kurangnya keteladanan kepemimpinan elit bangsa, ya. Ya mungkin ini ada beberapa gelintir orang saja yang pemimpin elit bangsa ini yang masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat, melakukan korupsi. Contohnya ya banyak lah, adik-adik mungkin sekarang tahu ada yang dalam persidangan dan lain sebagainya, ya itu. Jadi para pemimpin, bupati dan lain sebagainya, sehingga masih banyak yang melakukan persidangan di dalam masalah korupsi. Kemudian juga langkahnya lingkungan yang anti korupsi. Artinya di daerah tersebut masih lingkungan yang korupsi berjamaah lah intinya adalah. Jadi artinya saling dukung mendukung di dalam melakukan
tindak pidana korupsi. Karena si A ini tidak bisa melakukan korupsi kalau tidak dibantu oleh si B. Begitupun B juga tidak bisa itu apabila tidak dibantu oleh si C dan lain sebagainya. Jadi di lingkungan sendiri itu tidak bersih, tidak kondusif gitu loh. Tidak kondusif sehingga orang-orang tersebut ya akan tergiur. Lama-lama juga yang tadinya kita mau teguh iman tidak mau melakukan korupsi, tapi kalau lingkungannya adalah banyak yang korupsi, itu kadang-kadang kita tersendiri akan ikut-ikutan korupsi lah, intinya dari itu. Ya, jadi perlunya di sini. Nah, di sini pun kalau lingkungannya kurang artinya apa yang lingkungannya anti korupsi, ini juga karena tergantung pimpinannya juga gitu. Kalau pimpinannya memang dimulainya dari pimpinan untuk melakukan korupsi, ya sudah hancurlah lingkungan tersebut. Ya, jadi di sini diperlukannya seorang pemimpin yang benar-benar kuat untuk menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan korupsi. Kemudian rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Ya, kalau melihat ini, ya rendahnya pendapatan negara itu orang kalau konotasinya hanya terkait dengan uang dan uang, maka penghasilan berapapun akan tetap merasa kurang. Ya, akan tetap merasa kurang. Katanya orang keuangan sudah gajinya sudah gede, kemudian tukinya 100%, ada uang ini, ada uang itu misalkan, tetapi aja tetap aja masih ada yang korupsi. Ya, jadi itu. Jadi ya memang bisa terjadi kalau memang untuk lingkupnya yang gajinya hanya gaji kemudian tukin misalkan. Tapi alhamdulillah sih sebetulnya sekarang PNS itu ya walaupun di BMKG tukinnya itu baru 80%, tetapi kan sudah lumayan. Jadi ada turunan juga enak deh, enggak zamannya dulu saya masih PNS juga gajinya ya rezekinya memang saat itu segitu, artinya cukup kecil sekali. Apalagi dulu pengalaman saya di daerah pernah di bank, itu kita mau pulang aja merasa untuk pulang untuk lebaran ya. Ingat saya itu lebaran itu ya karena gaji itu hanya gaji tok, tidak ada penghasilan apapun, itu untuk pulang susah. Ya, sama teman-teman daerah lain pun sama. Sehingga kami pun ya sama memanfaatkan pesawat TNI AU, dulu ikut TNI AU, pulang itu pakai Hercules, pakai Cessna dan lain sebagainya. Itu kalau TNI AU kan bisa bayarnya murah dulu saya dari Kupang itu. Ya, jadi itu. Kalau sekarang alhamdulillah pemerintah sudah menambah penghasilan teman-teman semua itu melalui tunjangan kinerja. 80%. Walaupun nanti tunjangan kerja aturannya memang akan diperketat, di mana teman-teman yang benar-benar ada kinerjanya yang benar itu akan lebih gaji tukinya akan lebih besar dan lain sebagainya. Ini dengan tukin aja teman-teman sudah lumayan lah. Dulu kalau gaji kan paling CPNS kan 3A, CPNS pertama tadi 80% dulu, tukinya juga 80%, itu kalau dulu gajinya aja paling dulu ya mungkin kalau sekarang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin sekitar 3 juta atau 3 juta kurang lah misalkan saya juga kapan. Nah tapi sekarang dengan ada tukinnya bisa menjadi 3-4 juta misalkan dan lain sebagainya. Itu udah lumayan gitu loh. Walaupun kalau kita sekali lagi kalau kita selalu menginginkan berdasarkan kebutuhan uang yang kita terlalu atas, itu memang kita akan selalu kurang. Ya, jadi itu. Jadi itulah ya. Jadi sekarang rendahnya pendapatan penyelenggara negara sebetulnya ya tergantung juga ya. Yang gajinya besar pun masih banyak melakukan korupsi karena mereka menganggap ya ini masih kurang dong, itu masih kurang dan sebagainya ya. Itu. Jadi yang penting sekali lagi itu di dalam hati kita, kuatkanlah iman kita untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. Nah ini memang kita
terus terang aja masih sulit untuk menghindarinya. Dan gravitasi ini ya di imbalan jasa, ya kalau misalkan ada yang mengurus, kalau BMKG sih alhamdulillah deh, nggak ada yang seperti imbalan jasa tersebut, kan kita kan hanya memberikan informasi perakiraan cuaca dan lain sebagainya. Kalau yang di bagian basah, yang mengeluarkan siup, yang mengeluarkan sertifikat, akte-akte dan lain sebagainya, kemungkinan masih ada lah ya istilahnya amplop-amplop sedikit-sedikit mungkin ada. Nah itu yang budaya ini yang memang masih agak sulit untuk kita hindari. Ya. Kemudian juga konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsinya. Ya, saya bilang misalkan korupsinya 10M, kita harus kembali yang 5M, kemudian misalkan biaya hidup kita selama di penjara misalkan habis 2M, ya masih ada 3M. Nih, hitung-hitungannya begitu gitu loh. Yang nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Ya. Nah, di sini yang paling penting adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Jadi, disinilah ya pesan saya. Jadi, teman-teman harus agama itu yang paling utama. Karena dengan kita pegang teguh agama, insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tidak saja korupsi, tetapi mungkin kita tidak pasti insya Allah akan terhindar dari narkoba, minuman keras, perbuatan asusila dan lain sebagainya. Ya, jadi itu. Ya, jadi teman-teman harus kita hindarilah dari hal-hal yang demikian itu. Ya, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, silakan kalau memang ada yang ingin didiskusikan, kita bareng-bareng untuk menjaga itu. Ya, oke, silakan, terima kasih. Oke, itu mungkin silakan kalau memang ada yang bertanya. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Iya. Mohon izin Pak, izin perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Firmansyah. Mohon izin bertanya Pak, terkait dengan pengadaan barang di suatu instansi gitu Pak. Kan bagaimana kalau misalkan terdapat suatu case ketika seorang pimpinan gitu istilahnya tuh sedang punya suatu proyek yang dimana dia yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut gitu Pak. Nah terus kemudian dalam proses pengadaan barangnya itu dia semisal memanfaatkan saudaranya ataupun misalkan orang yang dia kenal dan dia si orang tersebut misalkan punya PT ataupun punya perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat ataupun barang-barang yang sedang di proses pengadaan di kantor tersebut gitu Pak. Nah apakah tindakan tersebut gitu Pak dengan istilahnya tuh penunjukan secara langsung itu termasuk ke dalam tindak pidana korupsi atau bagaimana gitu Pak? Oke, baik. Terima kasih. Ya, terkait dengan pengadaan barang, itu memang ada aturan tersendiri deh ya. Nanti ada undang-undang dan PP-nya segala macam. Nah, itu terkait dengan penunjukan langsung dan sebagainya itu ada aturan. Misalkan ya jasa konstruksi itu yang penunjukan langsung yang anggarannya minimal berapa itu ada. Jadi tidak semua bisa langsung untuk ditunjuk langsung. Penunjukan langsung PL namanya kalau di proyek lelang itu pengadaan itu namanya penunjukan langsung dalam PL. Jadi tidak semua barang tender itu ditunjuk langsung, tidak bisa. Jadi hanya tertentu, misalkan memang alat tersebut hanya dia yang memiliki dan memang alat tersebut hanya satu-satunya, itu memang bisa. Memang ada banyak syaratnya deh, tidak semua tidak bisa langsung untuk penunjukan langsung. Ya, tidak aturan itu ada nanti sistem gugur, ada sistem penilaian dan macam-macam juga ada nanti di dalam evaluasi dan lain sebagainya. Jadi ada yang kontrak umum, nanti itu ada yang di dalam pengadaan itu ada yang disebut dengan proyek lelang umum. Kalau lelang umum berarti harus ditenderin. Nah, tender itu ada yang pasca, ada yang pra. Ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi, itu macam-macam ada. Nanti aturannya ada. Jadi walaupun nanti pimpinan
misalnya ya, pimpinan kita misalkan menyarankan, itu menyarankannya sudah salah. Menyarankan ke Pokja, ini yang menyelenggarakan itu adalah Pokja, ya, kelompok kerja khusus, dan ini memang timnya adalah tim khusus yang mempunyai sertifikasi PBD, ya, namanya nanti sertifikasi PBD. Itu memang pimpinan tidak boleh mengintervensi Pokja, tidak modal ini harus gini, ya enggak, tapi kita Pokja melaksanakan aturan tertentu, kemudian kita mengevaluasi. Kalau kebetulan PT-nya, rekanannya yang diinginkan oleh pimpinan kita sesuai dengan hasil evaluasi, yang apa tidak, gitu. Jadi kita juga tidak boleh, tidak bisa istilahnya memaksakan keinginan pimpinan untuk memenangkan kita itu. Tapi ini sebagai catatan aja di dalam Pokja, oh ternyata pimpinan kelihatannya ini. Tapi kita lihat di dalam evaluasinya dan segala macamnya itu nanti benar nggak PT ini memenuhi misalkan syarat-syaratnya bla 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 bla. Karena nanti yang menjadi pertanggungjawaban, yang diminta pertanggungjawaban bukan pimpinan tetap Pokja. Pokja tanggung jawabnya besar sama PPK-nya itu. Ya, itu. Jadi sekali lagi memang nanti terkait dengan pengadaan ini, mau bentukan langsung atau lelang umum atau apapun, itu memang ada aturan tersendiri mana yang bisa dilakukan PL maupun yang tidak. Ya, itu. Itu aja sih Mas Firmansyah. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Sama-sama. Monggo. Ada lagi masih 4 menit. Nanti absennya gimana Mas Paulian? Nanti absennya teman-teman bisa kan ya? Atau enggak nanti saya, ini tadi 27 udah ada semua sih bisa. Oke. Nanti saya di Simas juga bisa. Oke, barangkali ada yang lagi, monggo. Mas Nur, Irfan. Yuk. Baik Pak, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Irfan Wicaksono. Izin bertanya Pak, terkait setahu saya itu di kode etik PNS itu kan ada salah satunya poin tidak boleh menyebarkan rahasia instansi Pak. Nah, ada beberapa kasus di mana, semisal contohnya saya sebagai PNS gitu Pak, mengetahui mungkin pimpinan saya itu melakukan tindak pidana korupsi. Nah, sedangkan untuk tindak pidana korupsi itu dilarang, tapi ada juga poin melindungi rahasia instansi. Nah, baiknya apakah informasi tersebut kita keep atau kita laporkan atau bagaimana Pak? Sedangkan ada juga beberapa kasus ketika melaporkan itu malah dihukum, Pak. Nah, itu satu. Terus yang kedua, terkait Bapak yang sampaikan masalah gratifikasi ya, Pak, yang pemberian atas imbal jasa gitu, Pak. Memang di budaya Indonesia itu kan kayak ada budaya pakewuh gitu, Pak. Maksudnya ketika sesuatu selalu dihargai gitu, Pak. Nah, bagaimana ketika yang meminta terkait jasa tersebut tuh sudah membelikan dalam bentuk barang, Pak? Nah, apakah memang secara terang-terangan ditolak atau mungkin bisa diarahkan ke instansi atau bagaimana, Pak? Mungkin itu, Pak, 2 pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Memang terkait kalau misalkan pimpinan kita melakukan korupsi atau apa, kita juga lihat dulu, kita benar enggak bahwa itu kita artinya cross check sendiri ya sebelum melaporkan atau menginformasikan ke pihak yang berwenang dan lain sebagainya. Karena itu jangan sampai kita juga memberikan informasi kepada yang lain itu untuk artinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kita perlu cek, cross check. Lalu kalau memang ia yakin segala macam itu memang kan di kepolisian ataupun di KPK itu kan ada link-link tersendiri di dalam melaporkan seseorang misalkan untuk melakukan tindak pidana korupsi, ya kan, karena kan semua juga kalau misalkan tangkap tangan dan lain sebagainya itu kalau nggak ada informasi dari orang lain juga kemungkinan kan KPK agak susah mencarinya. Kalau sekarang memang mungkin sadap itu adalah di kewenangannya di mereka. Jadi menurut saya itu kalau memang ia benar terbukti dan itu memang bisa kita mempertanggungjawabkan kalau itu memang
si A, si B melakukan korupsi, kita laporkan tidak masalah gitu loh. Memang karena memang ini aturannya adalah demikian dan itu memang dilindungi juga sih sama hukum seingat saya mah kalau mereka melakukan terkait hal tersebut. Kemudian yang terkait dengan gratifikasi, memang gratifikasi memang kebanyakan adalah biasanya bentuk barang, biasanya kebanyakan adalah demikian. Ya, awalnya adalah kita sementara bilang jangan dulu berarti apa sih kita mohon maaf kita akan memberi bantuan ini adalah memang ikhlas karena saya intinya adalah mau menolong si A si B dan kita tidak mau menerima imbalan dan lain sebagainya. Tapi memang kita dilema juga sih Dea. Jadi dilema juga kalau misalkan kasarannya gitu loh. Kasarannya kita kan mungkin hanya diberi buah ataupun misalkan diberi apa itu memang kita agak susah sama saya begini aja tidak bisa menerima itu, tapi mungkin yang gratifikasi di sini adalah gratifikasi yang bentuknya yang agak besar-besar yang mungkin yang harus kita pertimbangkan dan ini perlu misalkan kita dikasih misalkan kalau kita sudah menolong seseorang misalkan tadinya seharusnya misalnya dihukum sekian tahun, kemudian kita dengan bantuan kita menjadi kurang ini, atau mungkin kita telah membantu apa, kemudian hadiahnya cukup besar, nah ini yang perlu kita tolak. Kalaupun kita bisa terima, kita laporkan ke KPK bahwa kita sudah menerima ini hadiah dari seseorang, misalkan sebuah sepeda motor dan lain sebagainya. Itu sih, memang kita dilema, jujur, ini dilema juga kalau misalkan Mas Nur karena merasa telah misalkan telah lulus, telah dibantu oleh tim pembimbing dan lain sebagainya, kemudian Mas Nur ngasih oleh-oleh buah tangan, misalkan buah ataupun apalah kue misalkan itu ya saya rasa itu ya gratifikasi tapi masih bisa dimaklumi lah artinya itu. Tapi kalau yang misalkan yang gede-gede itu yang memang harus kita pertanggungjawabkan dan sebagainya itu sih Mas. Jadi saya rasa itu untuk menjawab hal-hal yang demikian. Jadi yang penting kita memang perlu introspeksi dan juga kita mawas diri juga untuk menjaga-jaga jangan sampai ikut-ikutan yang beginilah. Memang itu jujur sekarang memang itu akan susah lah untuk menghindari kalau misalkan ya memberi tanda kutip adalah hanya sebatas ya kue roti dan lain sebagainya, dan itu kan memang anggap aja ya sebetulnya memang gratifikasi tapi itu kan masih wajib dan bisa dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Itu aja sih ya. Oke, masih ada, ini waktu sudah lewat 2 menit, gak apa-apa kalau memang itu sampai jam 11. Oke, saya rasa cukup ya. Dan saya mohon maaf kalau misalkan nanti silakan kalau misalkan ada saran dari teman-teman japri ke saya juga silakan untuk misalkan Pak ngajarnya harus begini-begini, ada kurang begini-begini, monggo ya. Silakan aja. Kalau nanti misalkan nanti bahan ajar saya mungkin nanti bisa juga saya share ke Mas Fauzan ya. Nanti mungkin kalau barangkali teman ada yang istilahnya perlu, kalau nggak perlu nggak apa-apa, kalau ada yang perlu silakan aja nanti saya share lah intinya dari itu. Oke, gimana Mas Fauzan? Terkait absen berarti teman-teman pada absen atau memang nanti saya absen manual di itu ya di SIMAS ya? Izin Pak untuk absen dari SIMAS sama gimana? juga, Pak. Kurang kencang ya? Izin Pak untuk pengabsenan bisa dari screenshot nanti saya kirimkan chat lewat Bapak. Oke, siap. Ya udah, makasih. Nanti saya juga ini berarti 27, berarti kan ini masuk semua ya, alhamdulillah. Teman-teman terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran anti korupsi ini. Jadi saya berpesan kepada teman-teman untuk selalu jaga kesehatan ya. Kalian sebentar lagi tolong konsentrasikan ke dalam tesis kalian. Namanya tesis atau apa sih? Saya sering ketukar soalnya. Artinya tugas akhir ya, tugas akhir tolong untuk konsen di tugas akhir supaya bisa selesai di semester ini kan. Kalau di D4 ini kan kasarannya adalah tidak boleh
lulusnya mundur, itu intinya dari itu. Jadi saya rasa itu teman-teman untuk jaga selalu kesehatan, tetap masih mengikuti pembelajaran di semester ke-8 ini dengan tekun, semangat, dan bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik dan lulus semua dengan IPK yang saya rasa yang minimal 3,25 lah. Saya rasa memang ini saya tahu teman-teman di STMKG ini IPK-nya tinggi-tinggi sehingga bisa melanjut ke sana. Itu aja, mungkin takutnya ada pembelajar yang lain. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Siap, terima kasih Pak. Oke, salam sehat ya semuanya ya. Oke. Siap Pak. Terima kasih. Saya izin live ya. Karena takut teman-teman ada pelajaran yang lain. Sama-sama Mbak Asma. Oke, nanti kita kenalan satu-satunya nanti lah sedikit-sedikit karena 26 orang. Baik, saya tutup. Terima kasih.